Jadi kalau ada orang yang hanya mengingat kepada Allah, wis aku tak iling nang pangeran, dia menganggap bahwa dengan cara mengingat Allah, sudah ingat kepada Allah, dianggap sholat. Ya tidak, karena yang dinamakan sholat secara syariat adalah muftahatun aqwalun wa af'alun, sebuah ucapan dan perilaku atau gerakan-gerakan. Seperti saya mengangkat tangan, ini kan gerakan. Dan juga ada aqwalun, ucapannya, seperti melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini kan aqwal. Af'alnya mana? Ya ini, Allahu Akbar. Itu sudah dikatakan sholat. Sholat itu bukan hanya ya ingat-ingat gini, sama seperti yang viral tahun berapa itu, 2005 ke bawah, yang disampaikan oleh Gus Roy itu, as-sholatu lidzikri, dengan kita ingat kepada Allah sudah dianggap sholat. Itu salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat Islam, anjuran atau norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Aturannya apa? Ya tadi, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah pondasi Islam atau tiang Islam yang nomor 2. Hadis yang ketiga, an Abdurrahman, dan ceritakan saking Abdurrahman nyatani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau ini, Abdullah bin Umar, merupakan putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, di mana beliau masuk Islam bersama sang ayah. Jadi ketika ayahnya masuk Islam, beliau Abdurrahman bin Umar yang dikenal dengan Abdullah bin Umar, beliau juga masuk Islam. Ibu beliau bernama Zainab binti Mat'un, ya, itu ibu dari Abdurrahman bin Umar, atau dikenal dengan Abdullah bin Umar. Pada masa kecilnya, Abdurrahman ini pernah izin kepada Rasulullah untuk ikut perang pada perang Uhud dan perang Badar. Tapi Rasulullah tidak memberikan izin. Kenapa Rasulullah tidak memberikan izin kepada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar? Karena waktu itu di dalam kitab disebutkan lisiwarihi, karena Abdurrahman terlalu kecil ketika mau ikut perang. Jadi ini ada alasan bahwa orang-orang yang mempunyai anak yang belum balighh, artinya dia belum pandai memegang pedang ataupun senjata, maka hendaknya dia tidak perlu ikut serta istilahnya itu, ya, berperang. Karena Abdurrahman bin Umar atau Abdullah bin Umar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar, tapi beliau dilakopi dengan Abi Abdurrahman. Sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu kan mempunyai lakop As-Siddiq. Kalau Nabi Muhammad mempunyai lakop Al-Amin, ya, As-Sadiqul Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Jadi Nabi Muhammad punya lakop Sadiqul Wa'dil Amin. Kalau Abu Bakar mempunyai lakop As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar dilakopi atau dijuluki dengan Al-Faruq, ya. Jadi Abdullah bin Umar ini dilakopi dengan Abi Abdurrahman. Beliau tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang pada perang Badar dan perang Uhud. Tapi ketika udah masuk beranjak dewasa dan beliau Abi Abdurrahman minta izin kepada Rasulullah mengikuti perang Khandaq, maka Rasulullah mengizinkan.
Abi Abdurrahman juga seorang sahabat yang hafal Al-Quran. Bahkan beliau itu termasuk sahabat kasirur riwayah, banyak meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW. Kalau tidak salah, hadisnya Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar berjumlah 1630. Ya, 1630 itu hadisnya Abdullah bin Umar. Beliau ini wafat di Mekah pada tahun 73 Hijriah, sedangkan umurnya sekitar 84 tahun. Nah, hadisnya berupa begini. Sami'tu krungu sapa ingsun, jarine Abdullah bin Umar. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul, buniyal Islamu, bunia dan bangun. Al Islamu opo Islam, agama Islam ala khamsin ing ngatasi 5. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara atau mempunyai 5 pondasi. Ya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dikatakan orang Islam, orang bisa dianggap menjadi Islam atau dia punya beragama Islam. Yang pertama, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Walau marratan fi umrihi, meskipun dalam seumur hidupnya hanya sekali. Ya, di kitab lain dijelaskan begitu. Meskipun dalam seumur hidupnya cuma sekali membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap dianggap Islam. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar ini merupakan salah satu sahabat yang Islamnya mengikuti kepada ayahnya. Kalau ayahnya yang bernama Umar bin Khattab itu kan masuk Islam setelah ada 11 laki-laki masuk Islam. Kita ketahui di dalam sejarah bahwa orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki adalah Sayyidina Umar. Dari golongan perempuan, yaitu istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah Al-Kubra. Itu orang Islam yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan, alhamdulillah, adalah Khadijah Al-Kubra. Kalau dari kalangan anak kecil, itu ada sahabat yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lah, kalau Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar ini, beliau masuk Islamnya karena ngikuti kepada sang ayah, yakni Umar bin Khattab. Jadi yang pertama, orang itu bisa dianggap Islam kalau dia di dalam lisannya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya juga membenarkan ya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa iqamis sholati, lan jumenengaken salat. Orang Islam juga harus salat. Ya, setelah dia membaca syahadat, dia harus salat. Kenapa salat? Karena salat ini merupakan ibaduddin, pondasi atau tiang dari namanya agama Islam. Sama seperti bangunan. Bangunan ini kalau roboh salah satu tiangnya, maka semuanya akan tumpah. Atau seperti meja makan. Meja makan yang di atasnya sudah tersedia beberapa menu yang akan disantap untuk sahur atau berbuka puasa. Kalau salah satu di antara kakinya meja ini patah atau tidak ada, maka meja ini otomatis akan kebalik, roboh.
Begitu juga fakadzalikal Islam. Orang yang beragama Islam, maka pondasinya tidak akan kuat kalau tidak mengerjakan yang namanya sholat. Sholat itu ya gampang, ya, secara lughatan ya doa. Orang yang berdoa dianggap sholat, karena di dalam bacaan sholat berunsur pada kata-kata doa, mulai dari kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai subhan rabbiyal azimi subhan rabbiyal a'la, sampai rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah sholat secara lughatan saja. Secara peribahasa adalah orang yang berdoa, orang yang mengingat Allah itu sudah dianggap sholat, cuma bukan secara syariatnya. Kalau syariatnya apa? Secara syariat, sholat kalau di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa sholat itu adalah muftatahatun bit takbir, ya, wa muhtatamatun bit taslim. Sholat ya diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, wa muhtatamatun bit taslim, dan juga diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sholat. Sholat secara syariat. Jadi kalau ada orang yang hanya mengingat kepada Allah, wis aku tak iling nang pangeran, dia menganggap bahwa dengan cara mengingat Allah, sudah ingat kepada Allah, dianggap sholat. Ya tidak. Karena yang dinamakan sholat secara syariat adalah muftahatun aqwalun wa af'alun, sebuah ucapan dan perilaku atau gerakan-gerakan. Seperti saya mengangkat tangan, ini kan gerakan. Dan juga ada aqwalun, ucapannya, seperti melafadzkan kalimat Allahu akbar. Nah, ini kan aqwal. Af'alnya mana? Ya ini, Allahu akbar. Itu sudah dikatakan sholat. Sholat itu bukan hanya ya ingat-ingat gini, sama seperti yang viral tahun berapa itu, 2005 ke bawah, yang disampaikan oleh Gus Roy itu, as-sholatu lidzikri, dengan kita ingat kepada Allah sudah dianggap sholat. Itu salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat Islam, anjuran atau norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Aturannya apa? Ya tadi, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah pondasi Islam atau tiang Islam yang nomor 2. Yang nomor 3, wa ita uzzakah, lan nekaaken zakat atau ngetoaken zakat. Zakat ini ya ada zakat mal, ada zakat tijarah, dan zakat-zakat yang lain. Jadi yang dinamakan zakat ismun lima yukhraju minhu an malin au badanin ala wajhin mahsusin. Jadi sebuah nama terhadap sesuatu yang dikeluarkan, baik itu berupa harta ataupun sesuatu yang memang wajib zakatnya. Jadi zakat itu harus dikeluarkannya untuk litamlik alastihqoqiman alaman istahaqqa minhu, ya. Litamlik alaman istahaqqa minhu. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan zakat dengan niat tertentu, nawaitu an ukhrija misal zakatul fitri, kita kan harus mengeluarkan, menyerahkan. Nah, menyerahkan ini dalam artian harus at-tamlik liman istahaqqa minhu. Bagi orang yang berhak memiliki, maka dia harus dipasrahkan sepenuhnya. Itu namanya zakat. Jadi adalah at-tamlik, memberikan kuasa pemilikan yang penuh kepada orang yang berhak menerima zakat. Paham ya? Jadi misal saya mengeluarkan zakat. Lah, zakat yang saya keluarkan, niat saya adalah untuk memberikan kepemilikan penuh kepada dia si penerima zakat. Wis, lanjut. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah wahijjul baiti, haji ke Baitullah, tentu liman istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk melakukan haji, maka dia juga dikatakan Islam. Yang terakhir adalah wasaumu Ramadan, orang-orang yang
berpuasa di bulan Ramadan. Lah, puasa ini kebetulan sekarang juga bulan puasa. Syaratnya puasa kan harus Islam, kemudian harus baligh Islam, beragama Islam, meskipun dia KTP Islamnya, maka dia wajib berpuasa. Dia baligh, dia wajib berpuasa. Syarat yang selanjutnya adalah al-itaqah. Al-itaqah itu yang mampu, kuat untuk menjalankan puasa. Kalau orang sakit ya gak masalah tidak puasa. Kenapa? Karena dia memang tidak mampu. Anak kecil gak wajib puasa. Tapi mereka anak kecil itu dikasih tadrib dan juga ta'dib, diberikan didikan, pelajaran agar supaya dia dilatih untuk berpuasa, sehingga ketika dia udah mau memasuki usia baligh dia sudah terbiasa dengan melakukan puasa, sehingga dia merasa kuat dan merasa nyaman ketika dia berpuasa. Bahkan ketika puasa, anak-anak kecil biasanya dari seumpama yang ikut latihan puasa, duhur masih kuat, asar masih kuat. Biasanya anak kecil itu sudah menyediakan makanan yang akan disantap ketika di waktu Ramadan atau di adzan maghrib. Contoh, dia pingin buah jeruk, disimpan di kulkas. Buah lanas disimpan, semangka disimpan, durian disimpan. Semuanya ingin dilahap ketika berada di waktu asar. Tapi ketika udah masuk maghrib, anak kecil itu sudah minum yang namanya air yang seger, yang manis-manis. Masya Allah, luar biasa gembiranya mereka. Dan dia mengatakan kepada orang tuanya, "Pak, saya kuat loh berpuasa." Alhamdulillah, kata bapaknya. Itu kan senang sekali kan, mempunyai anak yang ta'zim kepada orang tuanya, juga menjalankan atau latihan berpuasa ketika dia akan memasuki usia baligh. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, dan juga puasa. Kelima-limanya ini harus dikerjakan, kecuali ada udzur syar'i. Kalau udzur syar'i seperti yang sakit tadi, orang yang sakit juga tidak wajib puasa, atau orang yang tidak mampu untuk menunaikan haji juga tidak wajib puasa. Tapi yang 3 ini, syahadat, kemudian sholat, bahkan zakat bagi yang mampu juga wajib ya. Terutama masalah sholat, karena sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sungguh telah merobohkan agama. Agama Islam itu sangat gampang untuk dirobohkan ya. Ketika orang-orang Islamnya sudah tidak sholat, berarti Islam itu sudah mulai roboh, sudah mulai goncang dan goyah. Tapi kalau sholatnya kuat, rakyatnya rajin sholat, tekun sholat, sak keluarga sholat, maka insya Allah Islam tetap kokoh di dalam agama. Dari orang yang memeluk agama Islam itu akan tetap kuat. Apapun musibah yang menghantam dia, kalau dia khusyuk dalam sholatnya, dia rajin sholatnya, insya Allah semuanya mental. Lah, dari hadis ini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, bahwa di dalam Islam itu ada aqidah wa amalin, ada akidah serta pekerjaan. Apa itu akidahnya? Yakni adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebuah akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ya. Yang kedua, di dalam hadis ini ada yang namanya sholat, di mana sholat itu merupakan juga tiang agama. Bahkan yang namanya Islam itu sebuah agama lahu arkanun, yang mempunyai beberapa rukun-rukun. Misal kalau syahadat itu kan berkaitan dengan akidah. Kemudian kalau sholat, Allahu Akbar, dan puasa itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah atau ibadah
jasadiyah, ibadah yang dikerjakan lewat anggota badan, ya seperti sholat, Allahu Akbar, ini kan badan kita yang bergerak. Ibadah kita, tangan kita, kaki kita yang ikut juga mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika as-shaum, begitu juga puasa. Puasa juga ibadah badaniyah. Beda dengan seperti zakat dan haji. Kalau zakat ini ibadah maliyah. Harta kita yang tasarufkan, yang diinfakkan, yang dikeluarkan, yang dizakatkan. Itu namanya ibadah maliyah, ibadah yang sebangsa harta seperti sedekah, kemudian zakat, infak, ya, itu namanya ibadah maliyah. Sedangkan ibadah maliyah dan ibadah badaniyah atau jasadiyah, ibadah yang sebangsa harta dan ibadah yang sebangsa badan, jasad kita adalah haji. Haji, kita ke Baitullah, ke Mekah wal Madinah, itu kan membutuhkan biaya. Berarti masuk juga pada kategori ibadah maliyah, ibadah yang sebangsa harta. Ketika kita sudah nyampe di Mekah, di situ ada banyak kegiatan-kegiatan, ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Nah, semua itu istilahnya itu ada sangkut paut dengan jasad kita, ada sangkut paut dengan badan kita, sehingga ketika kita sudah ibadah haji, itu dua ibadah yang kita laksanakan. Yang pertama ibadah maliyah, karena kita sudah mengeluarkan ongkos. Yang kedua ibadah badaniyah atau jasadiyah, ibadah karena dilakukan dengan cara gerak-gerik anggota tubuh kita. Itu kesimpulannya. Jadi yang paling penting adalah tetap kita harus menjaga akidah yang kita punya, wabil khusus akidah ala thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu keluarga, sunnah itu sunnahnya Rasulullah, jamaah ya perkumpulan. Ya, itu merupakan hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi. Seperti biasa, sebelum kajian ini saya akhiri, kami mengajak kepada seluruh hadirin dimanapun Anda berada yang beragama Islam, sahurlah, karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bahkan sahur ini merupakan salah satu kegiatan rutin min ulama ina as-salafus soleh, ya. Ulama-ulama salaf dulu memang kerjaannya adalah sahur.